Terima kasih teman hati, masih bersama saya Yasir Nene Ahmad dan juga Kang Rasid di program Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Kalau tadi kita lihat bagaimana perilaku-perilaku yang nampaknya belum diakomodir oleh hati ya. Mengikuti tren prank, terus itu pamer-pamer saldo. Jangan-jangan yang teman-teman hati di sini juga sering mengikuti tren-tren seperti itu? Ada yang mengikuti tren seperti itu? Mereka malu-malu nih nampaknya seperti itu. Nah, menyikapinya sendiri ini seperti apa, Kang? Tren-tren yang akhirnya malah berdampak buruk. Nih, perilaku mana yang harus diperbaiki? Bismillahirrahmanirrahim, Kak Yasir. Sebetulnya semua aktivitas supaya jadi nilai ibadah itu tergantung dari niat. Mana yang membedakan antara adat istiadat, kebiasaan keseharian, dengan ibadah. Pembedanya adalah niat. Bagaimana perilaku keseharian supaya jadi ibadah harus pakai niat. Maka membedakan antara adat istiadat, kebiasaan keseharian dengan ibadah hablum minallah, itu yang membedakan adalah niat. Contoh, kita bulan Ramadan berpuasa. Kemudian tidak berniat, tidak menggunakan saya puasa aja, tapi tidak pakai niat, maka itu puasa ditolak oleh Allah. Saya sedekah tidak pakai niat, ditolak sedekahnya oleh Allah. Ia ngasih, tapi Allah tidak sampai ke Allah. Nah, maka untuk menyikapi ini, bagaimana Kang Rasid? Saya beraktivitas karena sekarang musim high tech, dekat dengan gadget. Bagaimana perbuatan kita aktif dengan gadget itu jadi ibadah. Nah, biasa karakter ibadah itu tidak merugikan orang, tidak bikin peristiwa bencana dan musibah gitu. Maka bagaimana supaya contoh kita pergi bersilaturahim ke luar negeri gitu, dipoto selfie gitu, kemudian dipostingkan, tinggal begini aja, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga dengan foto ini semoga orang jadi senang berkunjung ke Makkahul Mukarramah. Kebetulan dia sedang umroh, dia foto di depan Ka'bah gitu, selfie gitu. Itu beda antara selfie untuk dapat follower, dapat pujian, oh dia anak soleh dia, dengan niat supaya mudah-mudahan di grup saya pada ikut umroh. Nah itu dia tuh Kang, ini kebanyakan yang sering terjadi itu kan seperti itu. Iya. Ibadah, terus pengen selfie, tapi takut nih, saya takut dibilang sombong. Tapi di sisi lain niatnya emang ingin menyebar kebaikan, informasi kebaikan. Seperti apa nih kalau begini? Maka yang membedakan kita, kalau hukum itu fahkum bidzoahir, hanya menghukumi yang nampak. Kita tidak bisa menghukumi yang isi hatinya. Nah, wilayah hati hanya Allah yang menghukuminya. Maka punten sekali membedakan antara niatnya dan itu lihat dari body language-nya. Oh begitu, bisa ya kita lihat. Bisa melihat. Beda atau coba ketika dulu sebelumnya dia pakai paper bag ke kantor, kemudian diganti pakai herme, akan berbeda gaya berbicaranya tuh, gaya jalannya juga berbeda. Nah, orang yang tawadu itu adalah ketika mau pakai apa saja, jalannya biasa aja. Nah, maka Allah memberikan reward kepada kita, man tawaddu Allah rafa'ahullah. Barang siapa yang rendah hati diri kepada Allah, maka Allah akan mengangkat harkat derajat dia. Tapi kalau dia angkuh ke Allah, Allah tenggelamkan dia. Allah tenggelamkan. Ada seorang presiden dari Brazil, namanya Tancredo Neves, Kak. Dia menang dan dia angkuh. Saya tidak akan bisa dilengsarkan jadi presiden. Karena dia sudah di atas 500.000 suaranya itu. Nah, ketika betul manusia memilih dia, tapi Allah melengsarkan dia. Satu hari mau dilantik ke istana, dia terkena serangan kanker dan dibawa ke rumah sakit meninggal. Betul rakyat mengangkat kepada singgasana istana, tapi Allah melengsarkan dari bumi ke tanah. Sebab dia angkuh. Kalau angkuh ke Allah, Allah tenggelamkan. Tapi kalau tawadu ke Allah, Allah angkatkan. Berarti angkuh ini menjadi salah satu hal yang melenceng dari perilaku hati ya? Punten, angkuh itu hampir dekat dengan sombong. Sombong. Punten. Jadi cara mengatur biar kita tidak angkuh, tidak sombong, bisa tetap dalam koridor perilaku hati ini seperti apa, Kang? Ya, caranya memang obat sombong itu tidak lain hanya agama, dekat ke Allah saja. Maka orang yang dekat ke Allah tidak pernah sombong. Karena memang dia makhluk, bukan khalik. Sombong itu sifat Allah.
Al-Mutakabir itu Allah. Al-Mutakabir huwa Allah. Mari kita lihat benar sekali. Kang, definisi sombong apa sih? Kita tanya dulu, apa definisi sombong? Bahasa Arabnya al-kibr. Kibr itu, sombong itu, takabur, itu definisinya begini. Dia batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu, teman-teman hati, dia menolak kebenaran. Ya, itu sombong. Yang kedua, menghina orang. Kalau dia sudah menolak kebenaran dan mencaci manusia, itu sudah sombong sebetulnya. Dan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah adalah sombong. Pertama yang sombong adalah iblis. Jadi ketika dia punya angkuh dan sombong, dia sedang dirasuki sifat iblis. Kang Rashid, gimana iblis? Lihat iblis. Ketika disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Usjudu li Adama, wahai para malaikatku, sujudlah engkau kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis. Allah bertanya, "Ma mana'aka antas juda?" Lima amarta. Kenapa engkau tidak mau sujud? Itu kan perintahku, wahai iblis. Apa jawaban iblis? Kayak Sir. Saya nggak tahu, Kang. Di teman-teman nanti jawaban iblis kepada Allah, kan dia disuruh sujud kepada Adam, dia menolak. Dijawab oleh iblis, "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Saya diciptakan dari api, ya Allah. Adam dari tanah, hina tanah mah. Aku lebih mulia daripada Adam. Buat siapa saya sujud? Mari tanah dibakar oleh api jadi gentong. Tanah dibakar api jadi guci. Aku lebih mulia daripada Adam. Buat siapa saya sujud kepada Adam? Ini sifat angkuh. Makhluk Allah yang pertama penyakit adalah sifat sombong. Nah, perilaku hati kalau sudah sombong itu bahaya. Adam punten alaihissalam, kemudian iblis diusir oleh Allah. Nah, sampai laknatullah itu iblis tidak akan bisa masuk surga. Bahkan jangankan, maaf sekali, jangankan iblis itu diusir oleh Allah, di hati Nabi Muhammad pun diusir. Nabi Muhammad pada saat diangkat menjadi nabi kan dibelah, dicuci hatinya di satu wajan dari emas oleh air jam-jam, dibersihkan, namanya alaqatun sauda. Alaqatun sauda itu lapisan hitam yang menyeliputi jantung dan hati Rasulullah. Itu tempatnya iblis, tempatnya angkuh, tempatnya ria, tempatnya sombong. Oleh Allah dikeluarkan karena iblis suka bersarang di situ. Maka dibersihkan. Iblis tidak bisa datang lagi ke Rasulullah. Kang Rashid, itu kan Rasulullah dibersihkan. Kalau kami bagaimana bersihnya? Iya, Kang. Kalau kita manusia biasa ini seperti apa? Salah satu untuk membersihkan kotoran ini sehingga menjadi perilaku yang tak terpuji, ngeprank ke orang sampai meninggal, pamer kekayaan, itu kan mengundang kecelakaan, maling gitu ya. Salah satunya adalah dekatkan ke Allah. La ilaha illallah. Tidak Tuhan, hanya Engkau yang Maha Kuasa. La ilaha, aku bukan miliknya, tapi aku miliknya. Gantengku miliknya, kayaku miliknya. Kembalikan ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang itu dia akan tawaduk pada Allah.